085081041 dari D3 Arsitektur Bangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Lampung. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya kemarin pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 3. Jadi gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar tapak yang telah diberikan sebagai tugas kemarin. Jadi di tapak ini ada set plan dengan ukuran 40 kali 50 meter. Kemudian di bagian panjang yang 40 meter ini terdapat area sepadan dengan dengan ukuran 6 meter. Kemudian di bagian yang 50 meter area sepadannya sebesar 8 meter. Jadi lokasi ini cukup strategis karena berada di area pertokoan, di sekitarnya banyak area pertokoan dan dia ini terletak di jalan raya. Jadi tempatnya tuh cukup strategis. Kemudian dari hasil tapak ini saya diminta untuk membuat atau merancang sebuah bangunan dengan fungsi sebagai bangunan pemasaran properti, studio radio penyiaran, dan yang terakhir adalah pujasera atau pusat jajan. Jadi karena dengan konsep yang begini saya memilih untuk mendirikan 3 lantai dengan masing-masing lantai satu fungsi yang telah ditentukan tadi. Nah, jadi di sini saya menampilkan konsep dari bangunan yang akan saya rancang ini. Bangunan ini merupakan bangunan publik 3 lantai sekaligus 3 fungsi, yaitu untuk kantor pemasaran properti, penyiaran radio, dan pusat jajanan. Bangunan ini saya rancang dengan sedikit unsur green building. Pasti bingung dong di mana letak green buildingnya. Jadi letak green building ini memang tidak sepenuhnya, itu hanya saya letakkan di bagian pujaseranya saja. Karena saya meletakkan pujaseranya ini di bagian paling atas. Nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Jadi setelah membahas konsep, kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis tapak. Untuk analisis tapak itu kita bahas dari matahari ya. Jadi karena siklus matahari yang dari timur ke barat ini, maka saya lebih banyak menggunakan dinding kaca di bagian selatan atau depan. Hal ini agar mengurangi cahaya yang dapat masuk langsung ke ruangan. Jadi cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dari arah timur. Kemudian untuk tautan wilayahnya sendiri, di lahan ini di bagian utara itu banyak lahan kosong. Terus kemudian untuk di daerah barat ada jalan raya dan pertokoan. Kemudian di bagian timur terdapat pertokoan dan di bagian selatan ada jalan raya dan pertokoan. Kemudian untuk area sekitar bangunan ini terletak di perkotaan, tepatnya di perempatan jalan raya. Area di sekitarnya juga terdapat banyak pertokoan. Dan untuk sirkulasi bangunan ini saya letakkan di bagian timur atau di bagian depan bangunan. Kemudian untuk di tapak yang telah dikasih ini terdapat kontur ya. Jadi untuk di kontur bangunan ini saya jelaskan bahwa bangunan ini terletak di lahan yang tanahnya memiliki kontur, namun tidak seluruhnya berkontur. Hanya setengah dari lahan bangunan ini aja yang memiliki kontur. Konturnya pun memiliki kedalaman 3 meter di bagian utara. Jadi sengaja nanti di bagian bangunan itu, di bagian utara itu ada tanah berkontur yang saya jadikan basement sebagai musola dan ruang mekanikal elektrikal. Kemudian yang terakhir ada vegetasi. Karena hampir seluruh lahan bangunan ini terpakai untuk bangunan dan lahan parkir dan sebagainya, saya menyisakan sedikit lahan untuk vegetasi atau taman penghijauan, tepatnya di bagian barat dekat parkiran nih. Oke, nah ini saya tampilkan dari bangunan yang saya rancang ya. Nah ini jadi lantai bawah, lantai pertama ini saya fungsikan sebagai kantor pemasaran properti. Kemudian di lantai 2-nya untuk penyiaran radio, dan yang terakhir ini pusat jajan atau pujasera. Kemudian untuk basement tidak terlihat karena pintu masuknya sendiri ada di bagian dalam. Jadi untuk di bagian luarnya dia terlihat seperti bangunan biasa. Kemudian ini ada tangga di luar nih. Tangga di luar ini fungsinya untuk bangunan lantai 1 dan 2 ini kan untuk pemasaran properti dan penyiaran radio yang tidak mungkin kalau misalnya dia tuh jam kerjanya lama gitu sampai malam. Sedangkan untuk pujasera sendiri saya bertujuan
menciptakan dinding setengah selain untuk memenuhi prinsip green building yang agar cahaya dan udara dapat masuk setiap waktu gitu. Jadi tujuannya juga agar para pengunjung yang menikmati makanan di sini bisa sekaligus menikmati pemandangan kota gitu. Jadi kalau misalnya misalnya penyiaran radio dan pemasaran properti ini nggak buka sampai malam, otomatis Pujaseranya juga akan tertutup dong. Jadi untuk menanggulangin itu saya menggunakan tangga di bagian luar. Jadi Pujaseranya pun jam operasionalnya nggak harus mengikuti penyiaran radio dan kantor pemasaran. Kemudian selanjutnya saya tampilkan slide interior dari pusat jajan itu sendiri. Karena memiliki beberapa kios, jadinya saya meletakkan kiosnya sejajar di tengah-tengah. Kemudian terdapat panggung hiburan juga yang saya letakkan di bagian pojok dekat kasir. Namun di sini kasirnya tidak begitu terlihat. Oke. Dan selanjutnya untuk detail arsitektur dari bangunan ini sendiri ya. Jadi di bangunan ini nih kan memiliki 3 fungsi yang saya desain dengan atap plat baja. Karena bangunan paling atasnya ini tidak seluruhnya tertutup, maka saya memilih material atap yang cukup ringan dengan kualitas yang cukup baik. Kemudian pada bangunan ini saya memakai kombinasi dinding bata dengan kaca. Tujuannya agar bangunan ini tampak lebih elegan dan selain itu agar pencahayaan itu dapat masuk dengan baik di siang hari. Kemudian saya menerapkan sedikit unsur green building yang tadi saya bahas di pertama, bahwa green building saya letakkan di bagian atas di pujaseranya. Kemudian untuk pada bagian depannya, depan bangunan nih, ini ada sedikit ornamen kayu sih untuk menambah kesan keren aja gitu di bangunan ini tuh, kayak biar lebih kayak menenangkan gitu karena ada unsur alamnya kayu, walaupun belum seberapa banyak sih, mungkin nanti di tugas selanjutnya saya akan lebih memikirkan hal ini. Kemudian pada bagian samping bangunan saya letakkan tangga zigzag. Nah, tangga zigzag ini tujuannya untuk menuju ke pusat jajan itu nantinya. Selanjutnya ini saya tampilkan 3D animasi dari bangunan yang saya rancang tadi ya nih. Jadi di sini terlihat bahwa bangunan Pujaseranya itu hanya menggunakan sedikit dinding, kemudian tidak tertutup dinding full dan sebagiannya itu hanya kaca. Tujuannya agar para pengunjung nantinya dapat menikmati view sambil menikmati hidangan yang disediakan. Kemudian tangga zigzagnya ini cukup terlihat di sini. Kemudian ini di halaman sekitarnya memang tidak cukup lengkap, dan ini ornamen kayu yang saya maksudkan tadi nih. Oke, berikut adalah hasil presentasi dari hasil tugas besar saya kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.